Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Leandri dengan NIM 230521105 dari Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Badan Eksekutif dan Birokrasi di Indonesia guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Cici Nur Azizah, SPD, MPD. Apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang saat ini. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Merujuk pengertian tersebut, presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat atau memiliki kekuasaan eksekutif. Secara sempit, lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja-raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. Berikut ini adalah beberapa lembaga yang termasuk dalam badan eksekutif. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden ialah kepala negara dan pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan, membuat keputusan penting dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua yaitu Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden mendampingi Presiden dalam tugas-tugas pemerintahan dan menggantikan Presiden dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu Kabinet. Kabinet merupakan tim menteri yang dipimpin oleh Presiden dan bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang keempat yaitu Menteri. Para menteri merupakan pejabat yang memimpin departemen atau kementerian tertentu dan bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di bidang yang mereka pimpin. Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang bapak birokrasi modern. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan kompleks dan berlapis-lapis yang mengikuti suatu hierarki tertentu. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan birokrasi, mari kita telah pengertian birokrasi, ciri-cirinya, dan beberapa contoh dari sistem ini. Istilah birokrasi berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani yaitu buerau, yaitu berarti meja, dan kratia yang berarti aturan. Secara harfiah, birokrasi dapat diartikan sebagai sistem kerja yang berbasis meja dengan aturan yang ketat. Pada awalnya, birokrasi muncul sebagai lembaga yang diciptakan untuk melayani penjabat-penjabat yang bekerja untuk raja atau penguasa, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Inilah yang memberikan karakteristik feodal pada birokrasi pada masa itu. Secara umum, birokrasi adalah struktur organisasi yang melibatkan pembagian tugas, hierarki, dan pembagian kerja yang diterapkan dalam sebuah lembaga penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas dijalankan dengan tertib. Ciri-ciri birokrasi: yang pertama, terdapat peraturan yang harus ditaati. Yang kedua, pejabat bekerja penuh sesuai. Yang ketiga, pejabat terikat dan disiplin. Yang keempat, menjalankan prinsip organisasi. Yang kelima, pejabat diangkat sesuai syarat serta ketentuan. Yang keenam, adanya pemisahan antara urusan dinas dan pribadi. Contoh-contoh birokrasi yang pertama yaitu institusi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki struktur hierarki yang terdiri dari pejabat-pejabat terpilih dan staf yang bertanggung jawab atas sebagai aspek pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, ada universitas. Universitas adalah contoh birokrasi dalam konteks pendidikan tinggi. Mereka memiliki struktur organisasi yang terdiri dari fakultas, departemen, dan staf administrasi. Yang ketiga, ada serikat dagang. Serikat dagang adalah organisasi yang didirikan oleh pekerja atau buruh untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk hak-hak terkait dengan kondisi kerja, gaji, dan kesejahteraan pekerja. Sekian penjelasan saya mengenai Badan Eksekutif dan Birokrasi di Indonesia. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.